The Pathless Path. Jika kesuksesan Anda terlihat bagus di mata dunia, tapi tidak baik di hati, itu bukan kesuksesan sama sekali. Anna Quindlen. Coba tanyakan pada diri Anda, apakah yang Anda kerjakan sekarang sudah sesuai keinginan Anda, atau Anda hanya mengerjakannya karena sebuah kewajiban dan keharusan? Sejak kecil, kita diajari satu jalur yang sama, yaitu sekolah, kerja, kemudian naik jabatan, kemudian pensiun bahagia, yang orang lebih sering menyebutnya jalur default. Tetapi kenapa di tengah semua rutinitas itu banyak orang justru merasa kosong, lelah, dan kehilangan arah? Di buku The Pathless Path, Paul Miller mengajak kita mempertanyakan satu hal besar. Bagaimana jika jalan hidup terbaik ternyata tidak punya jalur default? Video ini bukan tentang berhenti bekerja atau hidup yang nekat. Ini tentang membangun hidup yang lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan pilihan kita sendiri. Dan setelah Anda selesai menonton video ini, Anda akan melihat hidup Anda dengan cara yang berbeda. Jadi saya sarankan Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Hai Listeners, welcome to my channel Art of Life, Inspirasi dan Motivasi. Tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup, karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. So, mari kita mulai. Ada 3 poin utama yang saya bisa ringkas di buku ini. Poin pertama, Path to Nowhere. Poin kedua, Working Toward Enough. Dan poin ketiga, The Real You. Mari kita bahas satu persatu. Poin pertama, Path to Nowhere, alias jalur default. Kita hidup di dunia yang sudah sangat berubah, tetapi kita masih memakai peta hidup yang lama, yang jadinya jelas sekali sudah tidak relate dengan dunia saat ini. Apa itu peta hidup? Peta hidup adalah alur hidup yang dianggap normal dan benar oleh masyarakat. Biasanya isinya seperti ini: sekolah yang bagus, kerja di perusahaan ternama, naik jabatan, gaji semakin lama semakin besar, bertahanlah selama mungkin, kemudian pensiun bahagia. Masalahnya, peta ini dibuat untuk dunia lama dan bukan dunia sekarang. Maksudnya bagaimana? Dunia lama, saat peta ini dibuat, Anda kerja di sebuah perusahaan bisa seumur hidup. Perusahaan loyal ke karyawan, karir naik lurus dan stabil, dan identitas seseorang dinilai berdasarkan pekerjaannya. Tetapi di dunia sekarang kita menyadari, layoff massal bisa terjadi kapan aja. Karir tidak ada yang tetap, alias bisa pindah-pindah kerjaan. Banyak pekerjaan baru yang tidak ada di 10 tahun yang lalu, dan ujungnya banyak orang sepertinya sukses tetapi burnout, depresi, dan merasa hidupnya kosong. Jalur default ini dianggap normal dan diikuti banyak orang karena ya semua orang juga begitu. Dan secara psikologis memberi rasa aman karena pada dasarnya manusia itu menyukai yang namanya kepastian. Dan kemudian perlahan tapi pasti hidup kita berubah menjadi menjalani dan bukan memilih, mengikuti bukan menciptakan, dan bertahan bukan berkembang. Ya wajar capek, namanya juga kerja, nanti juga biasa. Padahal pelan-pelan energi hidup kita terkikis dan usia jalan terus. Secara status sosial, Paul Miller termasuk orang yang sukses. Ia bekerja di perusahaan konsultan yang elit, gaji tinggi, karir aman, dan yang jelas orang tuanya merasa bangga ketika membicarakan tentang kesuksesan anak-anaknya. Tetapi di sisi lain, Paul Miller merasa lelah secara batin, hidupnya monoton, dan di balik kesuksesan itu, ia merasa sepertinya kok ada yang salah ya. Sampai sini seringkali orang berpikiran, apa aku kurang bersyukur ya? Apa aku kurang kuat ya? Aku harus bisa bertahan gak sih? Kabar baiknya adalah Anda sebenarnya tidak salah, tetapi Anda hanya perlu memperbarui peta hidup Anda. Analoginya adalah seperti Anda sedang menyetir mobil di jalan, tetapi jalannya macet, buntu, dan berputar-putar. Ternyata Anda memakai Google Map keluaran tahun 2000, tetapi Anda berkendara di tahun 2025. Jadi, bertahan di jalur default
sama dengan aman tapi pelan-pelan mati. Atau Anda berani hidup keluar dari jalur default tapi menakutkan. Action plan dari poin pertama ini adalah yang pertama, audit identitas. Cobalah tanya pada diri Anda sendiri. Siapa aku jika besok pekerjaanku diambil? Yang kedua, menciptakan ruang, creating space. Jangan menunggu punya rencana sempurna baru berhenti atau melambat. Anda butuh waktu kosong tanpa kesibukan agar rasa penasaran Anda bisa muncul kembali. Seringkali ide terbaik muncul saat kita sedang tidak melakukan apa-apa. Sedangkan action plan yang ketiga, eksperimen kecil. Alih-alih langsung berhenti bekerja, mulailah proyek kecil yang Anda sukai tanpa peduli hasilnya. Misalnya Anda bisa menulis blog, membuat kerajinan, mengajar, membuat podcast, atau apa aja. Dan Anda bisa melihat mana yang membuat Anda merasa hidup itu lebih hidup. Poin kedua, working toward enough. Di poin ini kita akan membahas tentang uang, kebebasan, dan hidup cukup. Uang bukanlah satu-satunya parameter untuk validasi diri. Di bukunya, Paul menghitung pengeluaran minimalnya dan ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan gaji konsultan yang ratusan ribu dolar untuk hidup bahagia. Ternyata dengan menurunkan standar gaya hidupnya yang tidak perlu, ia jadi bisa mengalokasikan uang itu untuk membeli kebebasan waktu. Sebenarnya coba Anda pikirkan, menurut Anda, berapa angka yang cukup untuk Anda hidup baik? Berapa biaya hidup yang benar-benar Anda butuhkan? Mana yang kebutuhan, mana yang status gaya hidup? Apa yang bisa dikurangi tanpa mengorbankan kebahagiaan? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan di atas, maka Anda akan menemukan angka cukup yang ternyata jauh lebih kecil dari yang Anda bayangkan. Dan disitulah kebebasan mulai muncul. Banyak orang berpikir, aku akan bebas jika penghasilanku besar. Paul justru berpikir sebaliknya. Kebebasan datang ketika kebutuhan Anda kecil. Karena penghasilan besar seringkali diikuti gaya hidup yang makin besar. Dan gaya hidup yang makin besar menciptakan ketergantungan. Ketergantungan akan apa? Ketergantungan akan penghasilan yang besar juga. Action plan di poin kedua ini, yang pertama, Anda bisa menghitung angka cukup, yaitu angka minimum hidup layak dan tenang seperti biaya hidup bulanan, dana darurat, asuransi, dan gaya hidup yang realistis. Yang kedua, Anda bisa pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jika Anda ingin membeli sesuatu, coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah Anda membelinya karena butuh atau hanya karena keinginan saja? Analogi sederhananya adalah, bayangkan Anda sedang membawa tas. Setiap tahun tas itu Anda menambahkan barang. Awalnya kuat, tapi lama-lama berat. Dan finding enough adalah berhenti menambah, lalu memilah mana yang benar-benar perlu dan mengeluarkan yang tidak perlu. Poin ketiga, the real you. Di poin ini Anda akan belajar berani berkata tidak dan bangun jaringan baru. Melepaskan jalur default juga berarti belajar berkata tidak pada tuntutan yang menguras energi dan tidak selaras dengan gaya hidup Anda. Tindakan ini akan menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar penting buat Anda. Anda bisa mencari komunitas baru untuk mendukung peta hidup Anda yang baru, yang ujungnya bisa membawa Anda ke titik di mana Anda adalah pemilik otoritas tunggal atas hidup Anda. Millard ingin kita menyadari bahwa pekerjaan hanyalah salah satu bagian dari hidup, tapi bukan pusat semesta. Ujungnya bukan menjadi kaya tanpa bekerja, tetapi menjadi hidup, alive, dalam setiap hal yang Anda kerjakan. Di poin ini, action plan-nya adalah Anda harus melatih diri untuk membuat batasan, boundaries, dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mungkin Anda bisa mencari dan bergabung dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan jalur tanpa peta yang sedang Anda jelajahi. Jadi kesimpulannya,
Jika Anda melakukan apa yang disarankan Miller di buku ini, hidup Anda tidak akan mendadak menjadi seperti iklan di Instagram, kelihatannya santai di pantai dengan laptop, tapi hasilnya akan seperti ini. Yang pertama, Anda akan mendapatkan keselarasan. Anda tidak lagi merasa seperti dua orang yang berbeda, si profesional di kantor dan si manusia asli di rumah. Apa yang Anda lakukan sehari-hari selaras dengan nilai-nilai Anda. Yang kedua, ketidakpastian yang bersahabat. Kemungkinan Anda akan tetap merasa takut dan cemas soal uang atau masa depan, tetapi Anda tidak lagi panik. Anda sadar bahwa ketidakpastian adalah harga yang pantas dibayar untuk kebebasan. Yang ketiga, pekerjaan terasa seperti bermain. Anda akan menemukan jenis pekerjaan yang membuat Anda lupa waktu, uang akan tetap masuk, mungkin tidak sebanyak gaji direktur, tetapi kualitas hidup Anda, waktu tidur, kesehatan, hubungan akan meningkat dengan drastis. Dan yang keempat, ketahanan. Anda tidak lagi bergantung pada satu perusahaan. Anda punya jaringan, keterampilan, dan kepercayaan diri bahwa Anda bisa bertahan hidup dalam situasi apapun karena Anda sudah pernah lepas dari sistem. Ujung dari buku The Peddler's Path ini bukanlah garis finish di mana Anda berhenti bekerja. Ujungnya adalah sebuah perjalanan di mana Anda tidak lagi bertanya, kapan ya aku bisa pensiun? Tetapi bertanya, pekerjaan apa yang begitu berarti sehingga aku ingin terus melakukannya seumur hidupku? So, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa dukung channel ini dengan klik subscribe sekarang dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jadi buku apa yang kalian pengen buat saya bahas di video berikutnya? Komen di bawah ya. See you in the next video.